Selamat pagi, apa kabar? Iya. Saudara coba kasih senyum kanan kiri dulu, katakan saya senang sekali ketemu Bapak Ibu atau saudara hari ini. Saudara senang ketemu sebelahnya atau aduh kamu baru bayar utang saya kemarin? Baik Bapak Ibu, hari ini ada satu tema dan saya berdoa kemarin apa ya yang disampaikan. Nah saudara, ada satu poin hari-hari ini kalau kita ada di dunia kerja maupun di dunia bisnis, kita sekolah, anak-anak kita menghadapi tekanan yang begitu hebat dari dunia ini. Nah saudara, apa sih tekanannya? Ada satu stressing yang kita alami bersama-sama saudara, baik itu di keluarga, baik itu di pekerjaan dan lain-lain. Satu poin adalah bagaimana hari ini saudara semua dunia berusaha menjadikan semuanya itu harus masuk akal. Benar gak? Jadi kalau saudara nikah konflik sedikit, masuk akal kalau saya terus-terusan sama dia, cerai aja, cerai, gampang banget. Karena semuanya dilogikakan, termasuk dosa sekalipun udah kadang-kadang nggak dianggap dosa lagi. Kadang-kadang menurut logika saya benar kok, saya nggak merugikan orang lain kok, dan it is fine katanya, no problem. Nah saudara, ini ada hubungannya sama tema kita hari ini. Saya mau bahas tentang bagaimana sih kedudukan iman dan logika kita menurut firman Tuhan. Nah saudara, ada dua ekstrim yang kita hari ini mesti tahu. Ekstrim pertama saudara, ada orang yang ngomong gini, semuanya mesti masuk akal. Jadi ada satu ekstrim kelompok orang yang ngomong gitu, harus masuk akal. Kalau nggak masuk akal, reject. Termasuk agama itu nggak perlu. Kalau saudara ada di dunia barat, saya punya banyak teman di Kanada. Satu hari saya makan siang di Toronto saudara. Saya dijemput di Quebec. Saya dijemput sama teman saya di sana, rekan bisnis saya. Kami makan siang bareng. Kami baru pertama kali ketemu. Pertanyaan saya satu kan, kamu sudah nikah belum? Dia bingung dengan jawaban saya. Dia bilang gini, saya nggak pernah nikah, tapi saya tinggal sama pacar saya dan punya anak 2. Nah saudara, karena dia bilang gitu, ngapain nikah? Itu cuma nanti kalau sampai cerai bayar pesangon katanya. Jadi nggak perlu nikah. Kalau suatu hari nggak cocok, kita tidak terikat secara hukum dan tidak terikat secara uang. Jadi enakan begini lah. Nah, ada kebenaran yang sudah ditabrak karena masuk akal. Gitu. Logika. Ada orang berkata logika. Suruh mengampuni, itu nggak masuk akal. Saudara disakiti, terus ampuni pak, itu nggak masuk akal. Logika saudara tidak masuk akal. Makanya saudara, ada orang yang ngomong gini, yang penting segala sesuatu harus masuk logika saya. Saudara ketemu kan macam-macam orang begini. Contoh saudara nginjil gitu, percaya Yesus. Saudara kalau orang pakai logika, nggak akan pernah ketemu Tuhan. Kenapa satu grup ini menganggap logika adalah segala-galanya? Makanya dengar saudara-saudara yang di dunia kerja, hati-hati dengan trending hari ini. New Age itu bukan yang lain-lain, cuma satu, membawa saudara semuanya jadi masuk akal. Kalau saudara mau sukses, saudara mesti masuk akal. Apa yang menghalangi saudara? Oh, di otak saudara ada firman yang ngomong, cinta akan uang itu adalah akar segala kejahatan. Singkirkan dulu, gak kaya-kaya kalau lu gitu. Nah saudara, itu gak masuk akal. Kamu mesti cinta uang katanya, supaya kamu cepat kaya. Tapi ada satu ekstrim lagi saudara di sebelah sini yang ngomong gini, nggak perlu logika, yang penting roh. Besok pakai baju apa aja, tanya Roh Kudus.
Tuhan, hari ini pakai baju apa? Merah kuning biru magic hijau. Wah, merah muda. Terus saudara kawin pun ngitung kancing. Tuhan, Tini, Rini, and Rina. Gitu. Terus saudara lama-lama, yang masuk final Tini dan Rini. Saudara ambil koin. Rini. Gitu. Saudara ngeroh, nggak pakai logika. Itu juga salah. Pemurid saya bilang gini, kalau kamu nggak usah pakai pikiran, potong aja kepala kamu. Justru logika, rasio itu diciptakan oleh Tuhan untuk membedakan saudara dari Blackie. Amin. Saya punya anjing, saudara. Dia hanya punya insting, tidak punya rasio. Jadi apa yang saya latih terus, itu yang dia tangkap, ya. Contohnya, jangan kencing di sini, kencing, saya buah. Besok jangan kencing di sini, dia ingat kemarin disepak. Oke, berarti nggak boleh kencing di sini, mesti di sini. Jadi akan kencing di sini, walaupun ini salah juga. Nah, saudara, itu anjing. Yang membedakan saudara dan kita, maksudnya dan binatang, adalah karena kita punya rasio. Nah, sekarang saudara, yang mana dong antara rasio kita, pikiran kita, sama iman kita itu di mana gitu? Nah, saudara, mari kita baca Roma 11 ayat yang ketiga. Mari kita baca. Ibrani 11 ayat yang ketiga. Ibrani 11 ayat yang ketiga. Bagian A saja, mari kita baca. Sudah, Ibrani 11 ayat yang ketiga. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena iman kita mengerti. Saudara perhatikan baik-baik. Karena iman, makanya saudara mengerti. Inilah Alkitab memberi kita kedudukan karena iman dulu, baru saudara mengerti. Jangan dibalik. Banyak orang gini, mesti masuk logika dulu baru saya percaya. Ya nggak mungkin. Makanya banyak orang nggak percaya sama Tuhan karena dia balik. Justru orang, saudara, yang mengagung-agungkan logika itu bahaya. Saudara ingat, pikiran kita itu liar sekali. Liar. Kalau nggak ada koridornya, liar banget. Saudara bisa berpikir apa aja, liar sekali. Saudara bisa, contohnya ya, di sini ada lawyer. Coba boleh angkat tangan lawyer? Nggak ada. Bagus kalau nggak ada. Saudara, kalau di dunia hukum, saudara berdebat tentang satu pasal, saudara, itu bisa diinterpretasikan macam-macam kan? Macam-macam. Bisa 1001 macam. Menurut saya begini pasalnya. Oh enggak, menurut saya begini. Oh enggak, menurut saya begini. Makanya BG menang. Karena ada logika yang masuk akal di pengadilan. Itu pandai-pandailah bersilat kata. Karena logika. Bahaya. Dan saudara mesti kenal bahwa rasio kita itu terbatas. Contoh lah saudara, saya di bidang elektrikal. Kami belajar bagaimana dasar-dasar ilmu listrik. Bagaimana arus itu mengalir, dan bagaimana koordinasi antar jaringan, antar pembangkit satu dengan yang lain. Kayak sistem Jawa Bali itu rumit sekali. Karena kami mesti hitung per unitnya berapa supaya listriknya itu stable di semua tempat. Itu nggak gampang. Tiba-tiba di sana mati, mesti perhitungannya berubah lagi, pengaturan bebannya. Jadi saudara, kalau mati listrik, saudara jangan marah-marah. PLN stres saudara. Dan PLN itu rugi kalau mati listrik. Misal Jakarta padam 1 jam saja, itu ratusan miliar PLN rugi. Karena pembangkitnya akhirnya tidak terjual. Nah saudara, meskipun kita sudah belajar begitu dalam tentang sistem listrik, kadang-kadang terjadi pemadaman di satu gardu hidup. Kita nggak tahu ini kenapa. Semuanya udah oke secara teori,
Tapi tetap aja ada hal yang kita nggak tahu. Sama dengan bidang saudara. Kita hanya tahunya yang kita tahu. Kita hanya tahu sampai di mana itu ditemukan. Lepas dari itu, saudara, kita nggak tahu. Bahkan kalau ada kecelakaan pesawat terbang, saudara, seorang ahli kayak KNKT-nya Amerika, dia bilang ini, dari pengalaman saya puluhan tahun menyelidiki kecelakaan pesawat terbang, semuanya yang saya selidiki hanya perkiraan. Perkiraan aja. Oh, diduga begitu, hanya menduga. Contohnya RSIA kepada saudara. Nanti kalau ketemu kesimpulan, diduga. Ternyata ditemukan ada satu murnya copot misal. Oh, murnya mesti diperbaiki. Tapi udah ada korban dulu. Nah, saudara naik pesawat lagi. Jangan-jangan masih ada yang belum tahu orang tentang satu part yang lain. Jadi saudara, logika kita ini terbatas. Nah saudara, oleh karena itu Ibrani 11 ayat yang ketiga berkata gini, karena iman kita mengerti. Saudara mesti menempatkan iman dulu, baru logika. Saudara ngerti? Iman dulu, baru logika mengikuti iman. Jangan dibalik. Logika dulu, baru iman gak ketemu. Karena iman, kita mengerti. Nah, mari kita lihat saudara. Iman, mari kita baca saudara dari Roma 10 ayat 17. Iman itu apa sih? Iman jadi apa? Roma 10 ayat 17. Jadi iman itu munculnya dari mana? Dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Jadi saudara, karena firman iman atau iman yang muncul dari firman, kita mengerti. Nah saudara, di Ibrani 11 ayat 1 dikatakan ini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu adalah dasar. Kalau saudara berdiri di sebuah tempat, mesti ada dasar platformnya untuk saudara berdiri. Iman adalah dasar. Jadi dasarnya adalah kebenaran firman. Nah makanya saudara, kalau saudara ngadepin masalah, problem, cari firman. Karena iman yang lahir dari firman, saudara akan mengerti. Amin. Jangan pakai logika dulu. Contoh, waktu Yesus berjalan di atas air, saudara, itu masuk akal nggak? Masuk akal. Petrus lihat di atas kapal itu, ih, Yesus berjalan di atas air. Logikanya murid-murid itu langsung jalan. Dia pakai sepatu apa tuh? Model apa? Nike. Apa mereknya? Coba Google, search. Ada nggak? Yesus pakai apa? Pelampung. Semua logika. Kenapa bisa begitu? Itu logikanya bermain. Nah, waktu Petrus dengar firman, datanglah kemari. Itu muncul iman. Habis itu Petrus turun dari perahu dan sempat jalan di atas air. Ya, dia berjalan di atas air. Iman yang melampaui logika. Tapi lama-lama dia mikir lagi, ini kan air. Nenek moyang saya sekalipun berkata, apapun benda tak mungkin ngambang. Makanya dia mulai goyang makin dulu. Contoh lagi Musa, saudara. Musa bawa pimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Lari dikejar tentara, di depannya laut. Dia mulai mikir, seandainya ada kapal selam, seandainya kapal induk Amerika jemput, seandainya ada pelampung, pikir, gimana caranya? Tapi Tuhan berkata gini, Musa,
pukullah tongkatmu itu ke air, bah, terbelah. Masuk akal sudah? No. Tapi iman dulu, baru dia ngerti bahwa saudara, apa yang difirmankan Tuhan itu adalah kebenaran dan tidak bisa disangkal. Makanya saudara, hari ini kita sudah belajar dasar-dasarnya. Betapa dahsyatnya firman. Saudara, kadang-kadang saudara baca ini, ih gak masuk akal, ih kenapa begitu? Memang begitu. Saudara mesti karena iman dulu, saudara akan mengerti satu hari. Nah saudara, ngerti sampai di sini? Saudara mesti menaklukkan pikiran saudara di bawah firman itu. Udah ikutin aja kebenaran. Suruh ampuni, ampuni aja. Taat aja. Nanti saudara akan mengerti satu hari berkatnya apa. Nah saudara, makanya hari ini penting sekali kita mengetahui kebenaran. Firman itu sangat penting. Kebenaran itu saudara, saudara mau bilang salah, ya tetap benar. Walaupun lingkungan itu berubah, dia akan ngomong, ya tetap benar. Saudara ngomong ini, saya nggak mau mengampuni Pak, saya pokoknya sampai mati saya bawa itu kepahitan saya. Silakan. Tapi kebenaran itu tetap kebenaran. Makanya tinggal dipilih. Saudara kalau ikutin kebenaran ada berkat. Nggak mau ikut kebenaran, ya nggak ada berkatnya. Itu aja. Oleh karena itu saudara, hari ini saya mau kita mengerti betapa pentingnya firman, kebenaran yang mendatangkan iman. Makanya salah satu bapak gereja, Pak Agustinus, saudara, dia bilang gini, aku percaya maka aku mengerti, dan agar aku bisa mengerti, aku harus menetapkan diriku untuk percaya. Itu statement dia. Ini seorang martir Tuhan. Agustinus akhirnya dia dibunuh karena iman dia. Nah saudara, mari kita baca 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Pertanyaannya gini, Pak, saya udah sering dengar khotbah, saya baca firman, terus saya ikut CG, SPK, tapi nggak berubah-ubah saya. Nah, saudara, coba kita lihat firman ini. 2 Timotius 3 ayat 16, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Nah saudara, banyak orang, ada 4. Banyak orang hanya mengizinkan firman untuk mengajar dia. Saudara, outputnya mengajar apa? Saudara jadi tahu. Makanya sekolah teologi itu saudara banyak sekali. Tapi banyak sekolah teologi hari ini yang mengajar murid-muridnya hanya tahu. Jago dia teologinya, bahasa aslinya. Dia tahu sejarahnya, dia tahu bahasa aslinya, dia tahu segala seluk-beluk tentang Alkitab, dia tahu. Tapi hanya tahu. Karena apa, saudara? Karena firman hanya diizinkan untuk mengajar, teaching. Nah, saudara, penting nggak teaching? Penting. Karena dari teachinglah saudara mengerti. Disampaikan firman, diajar, saudara ngerti prinsip-prinsipnya. Kalau saudara nggak ngerti, bagaimana mungkin saudara bisa praktek? Oleh karena itu saudara, penting kita bisa mendengar pengajaran. Jadi saudara jangan alergi sama teaching, baca buku, terus Pak saya mau sekolah teologi, boleh, bagus itu, supaya saudara ngerti prinsip-prinsipnya, mau belajar menyelidiki. Jadi saudara baca firman itu saudara tidak akan mengubah kalau saudara kayak baca koran. Yesaya pasal 40 ayat 4. Lega.
Kan gitu kan kalau di Komsel. Kenapa? Karena dia absen sama PKS-nya. Kamu udah setengah dong? Sudah? Yes, saya 40 Pak, saya udah baca dengan keringetan. Setelah itu ditanya, kamu ngerti nggak? Enggak. Saya nggak pernah belajar apa-apa Pak di situ. Saya juga nggak ngerti siapa Yesaya. Orang mana sih Pak? Nah, saudara, akhirnya saudara bahkan ada beberapa gereja lebih sadis lagi, menginterpretasikan apa yang dia baca itu menurut suka-suka dia. Jadi keluar konteks, akhirnya salah. Contoh, ada satu gereja bilang dia baca Mazmur seperti gunung dan lembah. Terus dia bilang gini, saudara, gunung itu adalah kesuksesan, lembah itu adalah masalah. Siapa yang bilang? Saudara coba cari ayatnya mana? Ya itu ya, gunung di gunung, lembah ya lembah. Saudara nggak bisa interpretasikan itu seenaknya, akhirnya salah gitu kan. Bahkan akhirnya muncul pengajaran yang aneh-aneh. Contohnya gini, saudara pulang beli minyak, saya jual, saya bawa 10 botol, buy one get one today, oke? Beli 3 gratis 1 misalkan, diskon 50%. Saudara siram minyak itu di rumahmu, di kantormu, di meja kantormu, di proposal ordermu, masih sudah diberkati. Saya sudah doakan semalam suntuk. Mana ayatnya? Mana? Coba tunjukkan ayatnya. Tanpa firman, saudara tidak akan ada iman. Di kerusuhan Mei, saudara, pernah terjadi seperti itu. Orang tepretin minyaknya di rumah, dibakar, tambah terbakar karena ada minyak. Nah, saudara akhirnya murtad, kecewa. Kenapa? Saya sudah beli minyak, katanya Tuhan akan menjaga rumah saya dengan minyak itu. Tapi kenyataannya kok enggak, malah terbakar rumah saya. Di mana Tuhan? Akhirnya dia meninggalkan Tuhan dan masuk agama. Yang salah siapa, saudara? Pendetanya. Dan yang salah siapa? Dia juga yang salah. Tuhan gak pernah ngomong, pendetanya yang ngomong. Mana ayatnya? Nah, saudara, makanya teaching yang salah, saudara, menghasilkan iman yang salah. Kalau saudara dengar teaching, saudara dengar saya khotbah, jangan asal telan. Saudara pulang selidiki lagi, tadi si bapak itu benar gak tuh? Saudara selidiki sendiri. Punya konkordansi, sekarang gak usah belilah. www.sabda.org itu lengkap, gratis. Mau bahasa Arab ada, mau bahasa Melayu ada, bahasa Ibrani, New King James, NIV semua. Zaman saya dulu sudah NIV itu mahal, 300.000 mesti nabung dulu baru bisa beli. Sekarang nggak perlu. Jadi teaching, saudara mesti benar-benar perhatikan. Kalau gereja di mana saudara aja punya teaching yang salah, jangan ikutin. Karena teaching yang salah hanya membawa kepada iman yang salah. Amin. Jadi teaching itu perlu, memang bermanfaat untuk apa? Mengajar, teaching. Tapi teachingnya yang benar. Jadi saudara kalau baca firman, saudara harus tahu, satu, siapa penulisnya, tujuannya apa. Contoh kitab Filemon, yang paling gampang itu apa? Filemon, satu pasal cuma. Filemon itu ditulis oleh siapa? Ditulis oleh Paulus kepada Filemon. Terus tujuannya apa? Ternyata saudara, Filemon itu saudara punya budak, bukan pembantu ya, lebih rendah lagi budak. Jadi budak itu boleh dibunuh, boleh digantung, boleh diapain, nggak punya hak. Namanya Onesimus. Onesimus itu saudara kenapa? Dia minggat dari si Filemon ini, minggat tanpa pamit. Dendam sekali, marah sekali Filemon. Nggak taunya akhirnya Onesimus itu masuk penjara dan satu sel sama Paulus. Nah, terus dia cerita, aku ini budaknya Filemon. Makanya Paulus tulis surat ke Filemon.
gini. Kamu mesti ampuni Onesimus. Itu tentang pengampunan, bagus belajar pengampunan di situ. Jadi waktu saudara baca kitab Filemon, tidak ada interpretasi yang aneh-aneh. Kenapa? Karena saudara ada di dalam konteksnya. Saudara ngerti? Makanya saudara gereja-gereja Injil itu justru banyak tidak sesat. Kenapa? Nah mereka memegang kaidah pendalaman Alkitabnya induktif modelnya, yaitu apa? Dia menyelidiki firman, latar belakangnya apa, penulisnya siapa, ininya apa, konteksnya apa, baru menemukan tema, itu induktif. Tapi gereja-gereja karismatik, saudara, banyak yang deduktif model pendalamannya. Jadi apa? Saya disuruh khotbah apa? Tentang berkat. Oke, buka konkordansi, muncul. Comot sini, comot sana, comot sini, comot sana, dikhotbahin. Keluar konteks semua ayat-ayatnya. Akhirnya apa, saudara? Ngaco. Dan jemaatnya, ya dan amin semua. Nah, saudara, makanya teaching itu perlu. Nah, orang, saudara, dicurigai tidak pernah bisa mempraktekkan firman karena dia nggak ngerti dasarnya apa sih, prinsipnya apa sih, nggak ngerti. Itu dicurigai. Jadi kalau ada yang khotbah itu, amin, belum ya, begitu ayam berkokok 3 kali, amin, amin beneran, berdiri, marilah kita terima berkat. Legalah hari ini udah ke gereja. Jadi Kristen sekarang, saudara, banyak Kristen yang penting lega baca firman, lega ibadah raya, lega kalau konser. Karena isinya belum tentu. Nah, oleh karena itu teaching itu perlu. Contoh ya, saudara, contoh prinsip kekhawatiran. Contoh, ini praktikal aja. Contoh, apa sih kata firman tentang kekhawatiran? Saudara baca Matius. Yesus satu hari membuat perumpamaan kepada murid. Murid-murid, lihat bunga bakung di sana, katanya. Saudara pernah lihat bunga bakung? Itu indah sekali kalau di Israel, di lembah itu. Bagus sekali. Padahal umurnya cuma sehari. Besok layu kan sisa. Bapakmu di surga mendandani mereka demikian rupa. Padahal besok layu. Kamu lihat burung pipit, ada yang stres, katanya. Ada Tuhan, kita bersuka cita makan. Aduh, dia aja dipelihara. Terlebih kamu, hai orang yang kurang percaya. Apa gunanya kamu khawatir? Memang itu menambah sehasta hidupmu. Saudara, kalau khawatir memang ada jalan keluar. Ada kan? Masalah mah tetap ada. Nah, oleh karena itu Tuhan kasih jalan keluar. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah dalam permohonan, dalam doa dan ucapan syukur, damai sejahtera. Itu prinsip tentang kekhawatiran. Nah, saudara tahu, oh prinsipnya seperti ini, teachingnya seperti ini, praktek. Apalagi prinsip memberi. Saudara tidak mungkin diberkati kalau saudara tidak memberi. Itu prinsip kerajaan surga. Jadi jangan gini nih, saudara cari gereja yang wah berkat, terima saudara, terima lebih lagi, saudara besok bakar, terima gitu berkat. Lama-lama gendut sekali, terlalu banyak berkat, tapi tidak pernah diajar memberi. Padahal hukum prinsip kerajaan surga, teachingnya yaitu apa? Beri, maka kamu akan diberi. Itu prinsipnya. Saudara kalau mau pengen cepat kaya, banyak-banyaklah memberi. Coba ngomong kanan kirinya, banyak memberi. Itu Pak yang susah. Nah itu. Saudara belajarlah memberi dari mumpung gaji saudara kecil. Makin gede gaji saudara, makin susah kok saudara. Saya kasih perumpamaan gaji 5 juta saudara. Per bulannya berapa? 500.000 sih masih oke lah gitu kan.
Tapi tiba-tiba besok sudah dipromosikan 50 juta. Berapa mesti kasih? 5 juta. Dapat bonus besok 1 M. Mesti kasih berapa? Mulai mikir. Saudara besok diberkati 10 M dapat setahun. Mesti kasih berapa per bulan? Mulai mikir gak? 1 M. Itu bisa beli Mercedes-Benz. Ini memang seri E lah dapat itu saudara. Sama asuransi dan tetek bengeknya. Dapat itu. Kita mulai mikir. Nah, kalau saudara dari hal yang kecil saudara gak belajar, bisa memberi. Saudara prinsip memberi, mesti belajar memberi. Makanya satu hari janda Sarfat saudara, udah miskin, gak punya apa-apa, cuma punya roti dan buat anaknya. Elia datang. Elia bilang gini, masakin saya dulu. Coba kalau saudara jadi janda Sarfat itu, kira-kira saudara gimana? Atau saudara lah sekarang gak punya duit, punya semangkok super mie makan dan besok saudara mati. Terus saya datang, Bu, super mie-nya buat saya duluan ya. Kira-kira saudara gimana? Jujur. Kira-kira saudara gimana? Oh saya kasih Pak, super mie sama kompor-kompornya. Masa sendiri sana? Itu mah marah ya. Nah saudara, janda Sarfat itu akhirnya memberi kepada Elia. Hasilnya apa saudara? Minyak, buli-buli dan tepung dia nggak pernah habis. Dari mana nggak ngerti, di luar logika udah mujizat. Pokoknya dia ambil ada, setiap pagi ambil ada, keluar sendiri minyaknya, keluar sendiri tepungnya. Sampai masa akhir kelaparan itu berakhir mujizat itu terjadi. Jadi prinsipnya mesti beri dulu, baru terima saudara. Itu teaching perlu. Nah, cukup nggak teaching? Karena teaching hanya di sini, ngerti. Saudara mesti izinkan firman, bukan cuma mengajar saudara. Terus mesti apa? Menyatakan kesalahan. Dalam bahasa Inggrisnya itu rebuking. Itu digampar gitu. Wah! Gitu. Rebuking itu kayak gitu. Saudara pernah pingsan? Ada teman saudara pingsan gak bangun-bangun, gampar dia. Kadang-kadang sebelum digampar, stop, saya bangun. Kami pernah pelayanan saudara, ada satu anak, kayak kerasukan, dalam nama Yesus sudah, usahanya udah habis, keluar, setannya keluar. Lama-lama kita mikir, ini jangan-jangan emosional nih, masukin ke kamar. Cowok, gede digotong ke kamar, ditaruh di atas ranjang saudara. Kita dudukin perut dia. Bangun gak kamu? Gua gambar kamu. Bangun, maaf. Bangun saudara. Jadi bukan setan, karena emosional. Nah saudara, rebuking itu kayak gitu. Saudara kalau baca firman, izinkan firman itu menampar saudara. Jadi saudara habis ngerti teachingnya, saudara mesti tanya, apa yang salah dengan hidup saya? Rebuking. Contoh saudara, Daud satu hari udah jadi raja, terus akhirnya dia berzina dengan Batseba. Nah saudara, setelah dia akhirnya berhasil membunuh suaminya Batseba, ini kejam, udah ngambil istrinya, suaminya dibunuh pula. Kalau saudara jadi suaminya Batseba, itu kalau dibuat sinetron, Tragis 3 judulnya. Udah suami istrinya diambil, dia sendiri dibunuh. Dibunuhnya halus banget caranya. Dia panggil Yoab sini, karena suaminya ini salah satu Kopassusnya Daud. Tempatkan si siapa namanya itu, Uria, di tempat yang paling depan di pasukan, garis depan, karena dia jago kungfu, karate, pencak silat, certified pokoknya semua. Pasti dia menang, tujuannya padahal supaya cepat mati dan terbunuh saudara beneran. Nah akhirnya saudara, setelah Uria mati, secara hukum
Yahudi, saudara, kalau suaminya mati, istrinya boleh diambil nggak? Boleh. Diboyonglah Batseba ke kerajaannya Daud jadi istri dia yang sah, dan dia mengandung dan melahirkan anak. Padahal anak ini dikandung dengan perzinahan pada waktu Uria belum mati. Nah, saudara, Daud bisa menyembunyikan itu 2 tahunan kurang lebih. Dia tetap pimpin puji-pujian, dia tetap ngarang lagu, jualan CD, masih bisa pimpin rapat kabinet, ya aja. Sampai satu hari, saudara, dia lagi rapat, saudara, tiba-tiba ada seorang datang namanya Nabi Nathan. Dia bilang ini, Pak Daud, aku punya perumpamaan. Ada satu orang miskin punya domba 1, urus lagi. Ada satu lagi orang kaya punya ribuan domba. Si kaya ini mau pesta, mau masak gulai kambing. Dia nggak mau ambil salah satu dombanya, dia nggak sayang. Dia paksa ambil domba si miskin yang satu-satunya itu, diambil dengan paksa dan dimasak gulai. Kira-kira menurut sampean gimana? Daud sudah naik ke atas meja langsung, dia bilang, kurang ajar itu, siapa orang kaya itu? Gak tahu diri. Nathan bilang, kamu orang. Rebuking. Perumpamaan itu, saudara, adalah dia. Istri dia banyak, saudara. Ada Arab, Persia, Malaysia, Chinese, banyak. Tapi dia ambil satu-satunya istrinya Uria, suaminya dibunuh. Dan dia akhirnya mempolitisir itu, seolah tidak terjadi apa-apa. Kamu orangnya. Daud langsung jatuh. Makanya muncul Mazmur yang ada lagunya, jadikan hatiku tangguh ya Allah, dan seterusnya. Itu muncul saat perkabungannya Daud karena ditemplak dosanya oleh Nabi. Jadi saudara, rebuking itu penting. Banyak orang di gereja hari ini, saudara, suka teaching. Wah, bagus di gereja ini, acaranya bagus. Tapi lupa untuk rebuking. Akhirnya saudara jadi orang yang sombong, cuma tahu, tapi belum tentu bertobat. Nah, saudara mesti izinkan firman itu rebuking saudara, menampar saudara. Tapi cukup. Nah, rebuking selalu menghasilkan hal-hal yang emosional. Nangis biasanya kan. Tuhan, aku salah. Nangis. Itu bagus. Tapi ada gereja saudara yang hanya berhenti sampai rebuking aja. Dia tahu teaching. Dia tahu bagaimana waktu Tuhan rebuking. Nangis-nangis. Lama-lama saudara nangis doang. Tapi belum berubah. Saya pernah pelayanan di satu kota, saudara. Saya tantang, siapa hari ini saudara yang mau bertobat? Saudara semua berdiri. Semua maju ke mimbar sampai saya mundur, saudara. Ya Tuhan, hari ini saya sukses besar. Semua tiarap di depan saya. Wah, digedor-gedor ini mimbar. Wah, kosong, saudara. Saya juga bingung mau nyanyi apa. Kenapa? Pemusiknya pun tiarap. Setelah selesai, saudara, saya tanya pendetanya, Pak, ini setiap kali atarpa begini. Oh iya, kami mesti tunjukkan bahwa kami bertobat. Wah, udah, saya pulang lemes, saudara. Ternyata itu liturginya mereka. Nah, saudara, makanya rebuking aja hanya menuduh saudara, dan saudara berespon, saudara menangis, emosional, dan yang lain-lain, itu bagus. Tapi kalau coba berhenti di situ, saudara salah juga. Saudara mesti masuk yang ketiga. Firman itu harus memperbaiki kelakuan saudara. Correcting dalam bahasa aslinya. Mengkoreksi saudara. Artinya apa, saudara? Setelah saudara dengar teaching, saudara ditampar sama firman Tuhan, saudara salah. Saudara mesti belajar untuk praktek. Yang tadinya tangannya maling, mesti belajar memberkati.
Yang tadinya suka gampar istrinya, bah! Sekarang halo. Jadi saudara mesti melakukan hal-hal yang opposite belajar. Contoh, suatu hari saya tangani orang homoseksual. Setelah dia dengar teaching, dia kena firman rebuking, dia nangis-nangis. Saya bilang, ini waktunya kamu berubah. Apakah yang mesti saya lakukan? Tinggalkan komunitas kamu. Oh, itu berat, saudara. Saya pernah masuk ke komunitas yang merinding. Hai Kak, itu merinding dari aku. Saya pernah komsel, saudara, berlima, saudara. Saya bawa yang udah bertobat satu, yang lain belum. Lagi nyanyi-nyanyi gitu, lirik-lirik kan, Kak, mulai juga itu, gitu. Ya Tuhan. Jadi saudara, makanya akhirnya saya bilang, tinggal di komunitas kamu mesti komsel sama saya. Jadi kalau ngelainin homosek, nggak boleh komsel berdua, nginep, nggak boleh. Mesti di tempat terbuka, rame-rame, gitu ya. Bahaya itu. Nah saudara, oleh karena itu saudara, saya bilang, terus yang kedua, kamu saya kasih PR hafalin firman dan ucapin itu di depan kaca tiap hari, saudara. Jadi homo itu, saudara, di sini perang di pikiran. Dia kadang-kadang punya imajinasi yang begitu, gitu, dengan pria. Gitu. Pada waktu itu datang, kamu mesti ngomong di kaca. Saya adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah saya. Saya pria sejati. Titik. Dan itu diucapin dia setahun. Jatuh lagi, komsel lagi setahun. Dan dia berdiri di dalam correcting. Koreksi. Sembuh, saudara. Sembuh, saudara. Saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri, dia sembuh. Sudah mau tahu? Dia nikah sudah lebih dulu dari saya. Saya bilang kurang ajar. Kamu kok bisa cepat laku daripada saya? Ya benar, saya 4 tahun kemudian baru nikah. Sudah. Kamu doain saya dong supaya cepat laku. Wah, gawat juga nih. Kamu yang begini aja bisa cepat ya, saya bilang gitu. Nah saudara, correcting. Karena ada koreksi. Jadi dia dengar nggak cuma nangis-nangis, tapi ada correcting. Dan yang ketiga, sebenarnya terakhir, mendidik orang dalam kebenaran. Dalam bahasa aslinya apa? Training. Firman itu mesti mentraining saudara terus. Nggak cukup sekali, terus-terusan. Terus. Trainingnya lewat apa? Masalah. Makanya jangan pernah alergi saudara dengan masalah atau orang yang tidak saudara sukai. Saya hari ini berdoa supaya saudara banyak masalah. Amin. Nanti yang saudara mau sebelah kanan. Enggak. Tapi saudara dengar, masalah itu adalah sparring partner. Saudara, Mike Tyson, saudara tahu, dia sebelum bertanding itu pernah diceritakan dia perlu sparring partner sekitar 10-15. Satu hari dia dikasih sparring partner, dipukul sekali, buah gitu, langsung kau. Dia bilang, wah, kalau kayak begini gimana gua bisa tahu kekuatannya? Cari yang lebih gede. Dia cari yang lebih gede. Itu lebih bertahan. Buah 3 ronde kau. Dia bilang, cari yang lebih gede lagi. Saya perlu sparring partner yang lebih berat dari dia lagi. Terus lebih gede. Kalau perlu sparring partner itu yang membuat saya jatuh. Saudara tahu akhirnya Mike Tyson itu ya end-nya kurang baik lah ya. Tapi dia pernah menjadi legenda. Itu orang waktu itu saya masih kecil saudara. Kalau Mike Tyson tanding saudara, kami semua satu kota itu bisa berdiri di depan TV. Karena dia nggak pernah lewat dari 3 ronde jatuh pasti. Tapi saudara jangan lihat itu ya. Di latihannya saudara, dia cari orang yang bisa pukul dia lebih keras lagi. Nah, saudara, training saudara itu penting. Firman
hanya bisa saudara aplikasikan lewat masalah. Contoh, saudara lagi belajar mengampuni. Bagaimana saudara bisa belajar mengampuni? Kalau ada orang yang menyakiti saudara, saudara belajar mengampuni. Wah, ini kesempatan. Tapi mindset kita kadang-kadang kurang ajar nih orang. Saya sih lahir baru. Tapi saya ini keturunan Madura. Nah, saudara, jangan justru. Ini kesempatan saya belajar. Satu hari saudara saya di bisnis, saudara. Saya dapat PO besar. Jadi saya waktu 20 tahun yang lalu saya baru buka perusahaan. PO. Wah, kami senang sekali dapat PO itu, saudara. Besar sekali. Kami pesan barangnya ke Jerman, saudara. Kami sudah bayar beberapa DP ke Jerman. Tiba-tiba orang ini dalam hitungan 1 minggu telepon saya sore-sore, Pak Basuki, sorry, saya batalkan PO-nya. Bye-bye. Dia bilang, hah? Saya rapat, saudara, lemes. Karena itu begitu itu, saudara, kami harus lunasi di Jerman, sudah kolaps perusahaan. Karena gede sekali. Dan gak bisa cover perusahaan kami. Ini cash flow. Akhirnya kami terpaksa batalkan Jerman juga. Dengan beberapa DP hilang dan dimaki-maki orang. Ya terpaksa daripada kolaps. Saya panas sekali sama ini. Nama orang ini, saudara, adalah salah satu dari murid Yesus. Dia anak Tuhan. Dia kalau ketemu saya selalu bilang shalom. Setelah kejadian itu kami ketemu lagi, saudara. Dia panggil nama saya, Basuki. Dia peluk saya, shalom. Saya waktu dipeluk itu, saudara, saya baru ngerti bagaimana rasanya Yesus dipeluk Yudas. Tuhan, kalau saya bawa besok tak tusuk nih orang. Gimana ya? Saya punya banyak teman, saudara, yang untuk ngerjain dia lewat Polri lah, lewat ini. Tapi setiap kali saya mau lakuin itu, Tuhan bilang, no, nggak enak banget. Saudara ngerti, saya 2 bulan itu nggak bisa mengampuni. Sampai suatu hari ada teman saya paling banget Tuhan. Dia telepon saya, Pak Basuki, saya lebih tua dari kamu. Kamu mesti belajar mengampuni. Ini order bukan untuk kamu. Ini yang terbaik dari Tuhan. Kamu mesti belajar. Saya dalam hati, ya Pak. Tapi dalam hati gini, enak aja lo ngomong. Kan gampang itu. Kamu gak ngalami gitu. Nah, saudara, saya coba berdoa, coba melupakan. Ya sudah. Sampai 2 bulan kemudian, di saat betul saya berhasil mengampuni dia. Untuk pertama kalinya saya bilang, Tuhan, aku rilis pengampunan atas orang itu. Dan habis itu selesai. Saya ketemu dia, walaupun dia peluk-peluk saya, shalom. Saya gak ada hard feeling. Saya sudah melupakan yang terbaik buat saya. Saudara tahu itu hari Jumat, saudara. Hari Senin saya ke kantor, saudara. Ada fax dari Surabaya. Saya juga, saya pikir apa, kok pagi-pagi ada kertas nongol. Saya lihat, saudara, PO dari Surabaya. Nilainya berapa, saudara? Persis sama dengan yang dia batalkan. Persis sama. Sampai saya ngomong, hah? Terus saya lihat, yang paling penting dilihat apa? Cara pembayaran. Dapat order sih gampang, saudara. Saudara sales denger ya. Saudara susah dapat order kalau dibayar. Kalau dapat order aja, term of payment. Dia bilang ini, cash in advance. Kami kirim fax siangnya, dia bayar 5 suku. Setelah saya belajar mengampuni, pelajaran itu selesai. Tok! Tuhan kasih. Ternyata saya merenung cuma, 2 bulan ini pelajarannya tentang mengampuni, training. Oleh karena itu, saudara, firman kita mengerti. Karena iman
ngerti. Oleh karena itu hari ini saudara, logika saudara itu masih ditaklukkan di bawah kaki Kristus. Hari ini beberapa saudara mungkin hidup dalam keluarga mau cerai. Logikamu ngerti, tapi firman Tuhan ngomong apa? Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh dipisahkan. Saudara mesti tundukkan pikiran logika saudara sama itu. Satu hari saudara akan ngerti berkat. Mari kita datang kepada Tuhan. Jadi aku mau ceritain pengalamanku kemarin ketika ikut Pray and Worship Celebration. Aku mengalami satu perjumpaan pribadi dengan Tuhan, di mana aku bisa lepas bebas menyembah Tuhan. Aku bisa menikmati hadirat Tuhan di pagi hari. Saya sangat diberkati waktu hadir di acara Pray and Worship Celebration, di mana di situ ada antusias baru, dan ini adalah suatu momen korporat yang diadakan di Barat. Saya sangat bersyukur dan saya sangat diberkati. Apa yang disampaikan pembicara saat itu adalah di mana mengingatkan saya kembali bahwa saya adalah yang berhutang kepada Allah. Saya harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan, mengingat kembali juga bahwa Tuhan adalah Allah yang setia. Saat kita tidak setia kepada kita, Allah yang menjaga hidup kita sedemikian rupa. Saya bersyukur, saya mengingkari setiap pekerja, teman-teman, dan seluruh jemaat. Ya, semuanya datang membuat kita sama-sama mengalami Tuhan yang lebih lagi, dan kita membuat gerakan doa, gerakan penyembahan yang memuliakan nama Tuhan dan mengubahkan kota ini. Ada barang yang harus diorder. Kalau itu kita makan itu berdua deh. Udah lama ini kita nggak makan berdua. Aku banyak pesanan barang, Ma. Sarapanku mana? Siapin aja sendiri. Wanita, kita diciptakan unik oleh Allah. Namun, untuk menjadi wanita yang bijak, kita perlu belajar setiap hari. Mari bergabung bersama kami dalam pembinaan wanita bijak ibu yang akan dilangsungkan pada tanggal 19 sampai 21 Maret 2015 di Auditorium Abalen Beleza. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi nomor di
di bawah ini. Buat Anda pengguna sosial media Instagram, Anda dapat mengikuti info-info terupdate mengenai Abalok Barat dan Abalok The Generation melalui akun Instagram berikut ini. Berikut ini adalah jadwal ibadah raya area Barat. Waking up knowing there's a reason. All my dreams come alive. Life is for living. With you, I made my decision. You lift me up, fill my eyes with wonder. Forever young in your love, this freedom's untainted. With you, no moment is wasted. Iya, sepanjang bulan Maret ini tema kita The Path of Truth. Pastikan saudara kita rindu selama 3 minggu di bulan Maret, di awal Maret ini kita rindu terus berjalan di dalam kebenaran. Dan juga saudara, hari Selasa ini kita akan ada prayer worship celebration di Maisonet lantai 4 pukul 19.30 malam. Pastikan saudara yang bisa hadir, saudara datang. Kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, kita mengalami hidup kita diubahkan. Dan juga saudara, saya mengingatkan buat para wanita. Saya baru pulang dari Semarang beserta dengan satu teman saya, dua orang pria di tengah sekitar hampir 100 ibu-ibu wanita-wanita, training buat fasilitator wanita bijak. Saya lihat mereka begitu haus. Mereka saya lihat bajunya aja pokoknya bermacam-macam warna ya. Mungkin mereka itu udah punya satu lemari baju khusus wanita bijak. Tapi saya lihat ibu-ibu ini mereka tetap haus diperlengkapi, mereka tetap haus untuk belajar bagaimana menjadi seorang ibu yang bijaksana, menjadi seorang istri, bagaimana penolong buat suami. Dan khusus ini kita akan adakan buat pemuridan wanita yang sudah menikah ya, buat ibu-ibu tanggal 19 sampai 21 Maret. Pastikan ya, yang ibu-ibu yang belum pernah ikut di dalam pelatihan ini, saya percaya kita akan, saudara, ibu-ibu engkau akan sangat diberkati. Mari saya mengundang setiap kita bangkit berdiri, kita yang sudah mempersiapkan persembahan kita. Mari kita membaca firman Tuhan. Saya diingatkan oleh Tuhan ayat ini. Firman Tuhan katakan di dalam 2 Korintus 8 ayat 12. Mari kita baca bersama-sama. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan. Ya, kalau tadi Kak Basuki khotbah di bagian yang terakhir, Tuhan mentraining kita. Ya, lewat masalah yang kita alami itu adalah cara Tuhan, bagaimana Tuhan mau menyatakan kemuliaannya lewat dalam hidup kita. Jemaat di Korintus dikatakan selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, bukan hanya satu penderitaan, tetapi penderitaan yang udah berat juga, udah banyak berat. Ada yang di sini lagi banyak penderitaan dan berat, ya. Nah, dikatakan suka